Seseorang yang mengaku dari tahun 2036, datang ke tahun 2000 untuk memposting di forum internet. Ia mengaku sebagai prajurit Amerika di tahun 2036, yang mengemban misi ke tahun 1975 untuk mengambil komputer portabel pertama di dunia yaitu IBM 5100. Dan mampir di tahun 2000 untuk melihat keluarganya. Adapun pro dan kontra terhadap orang ini di forum menjadi topik hangat saat itu, karena dia dapat membuktikan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Dia juga mengupload foto mesin waktunya, cara kerjanya, dan juga menyebarkan formula ilmiah mesin waktu tersebut di forum. Beberapa orang di forum mulai memberondong John Titor dengan beragam pertanyaan. Kesimpulan yang didapat bahwa John Titor adalah orang yang cerdas dan mempunyai ilmu pengetahuan sains yang mendalam. Meski John mengaku spesialisasi di histori, bukan di bidang komputer maupun sains. Siapakah John Titor? Dia mengaku lahir tahun 1998 di Florida. Dia mengemban tugas dari tahun 2036 untuk ke tahun 1975 untuk mengambil PC IBM 5100, yang menurut dia di mana PC itu terdapat bahasa Unix yang DPT memecahkan beragam bahasa Unix. Menurut dia, teknologi di PC itu hanya segelintir ok IBM saja yang tahu dan teknologi itu tidak pernah lagi dipasang di PC generasi selanjutnya hingga 2036. Menurut dia semua sistem Unix akan menghadapi time error di tahun 2036, oleh sebab itu IBM 5100 sangat penting. Hal ini langsung diakui oleh pihak IBM, dan mereka kaget, karena hanya 5 ok yang mengetahui hal itu, dan itu pun terjadi pada tahun 1975. John mengaku mesin waktu yang dipakai dia adalah C204 yang dapat memuat sampai 3 orang. Mesin ini dimiliki oleh militer Amerika di tahun 2036. Dan mesin waktu bukan barang yang aneh di masa dia. Ada lagi yang tipe lebih besar yaitu C206 yang dibuat oleh GE atau General Electric yang dapat muat sampai 7 orang. Mesin ini hanya mampu membawa mereka maksimum 60 tahun ke masa silam dengan kecepatan 10 tahun per jam. Apapun yang saya lakukan dengan pergi ke masa silam tidak akan merubah masa depan saya, karena kita hidup di dimensi yang berbeda. Jadi menurut dia bahwa masa depan adalah keputusan. Apapun keputusan yang dibuat di masa depan sudah ada jawabannya. Mesin waktu sangat berat, bentuknya panjang seperti box amunisi dengan beban mencapai 500 kg. Dia harus menaruh alat itu di dalam mobil dengan suspensi yang kuat. Dan jika dinyalakan akan terbentuk suatu black hole kecil yang mirip dengan donut. Dan di saat itulah semua akan terhisap ke dalam black hole itu termasuk mobilnya, dan menuju ke tempat tujuan. Dalam proses perjalanan akan sangat panas, sulit untuk bernafas. Dan jika tujuan Anda nanti ternyata ada benda atau tembok yang menghalangi kehadiran Anda di titik poin yang sama, maka otomatis mesin waktu akan switch off. Jadi Anda tidak pindah dari satu titik ke titik yang lain, tapi Anda pindah ke dimensi yang lain. Hukum fisika kuantum Everett Weller adalah teori yang benar untuk mesin waktu. Model ini juga bisa disebut Many Worlds Interpretation. Atau dengan kata lain, banyak hasil kemungkinan yang akan terjadi di masa depan berdasarkan keputusan saat ini. Contohnya, jika saya kembali ke tahun 1975 untuk membunuh kakek saya, lalu saya kembali ke 2036, saya akan tetap eksis, begitupun orang tua saya. Tetapi di dimensi tahun 1975 dan masa depannya saya dan orang tua saya tidak eksis. Inilah yang disebut Many Worlds Interpretation. Perlu diingat, John tidak pernah akan memberikan prediksi untuk menyangkut sport tips atau untuk memperkaya diri. John tidak pernah akan memberikan prediksi kepada Ok untuk menghindari kematian, kecelakaan maupun tragedi. John tidak akan pernah menunjuk atau menyebutkan nama lengkap seseorang yang akan berpengaruh nantinya di masa depan. John dalam postingnya tidak pernah memberi prediksi secara langsung. Hasil prediksi berikut merupakan rangkuman dari apa yang telah menjadi bahan diskusi John selama 5 bulan dari November tahun 2000 Maret tahun 2001. Pertama, John menyebutkan inisial Tipler dan Kerr, ilmuwan yang akan berpengaruh dengan mesin waktu. Nama kedua orang ini dilacak kebenarannya dan ternyata mereka eksis dan mereka adalah profesor fisika. Ada juga disebutkan, konsep dasar mesin waktu akan dikemukakan oleh Chen di tahun 2001, kenyataannya di tahun 2000 belum banyak yang tahu tentang organisasi Chen. Dan ternyata benar pada tahun 2001 Chen menyatakan menemukan konsep black hole, di mana ini akan menjadi dasar mesin waktu. John Titor memberikan rincian mesin waktu yang dia pakai kepada kita, yang berisi magnetic housing units for dual microsingularities. Electron injection manifold to alter mass and gravity of microsingularities. Cooling and X-ray venting system. Gravity sensors atau VGL system.
Main Clocks 4 Cesium Units. 3 Main Computer Units. Para ilmuwan sekarang menyatakan dengan mesin dan cara operasional yang disampaikan John memungkinkan untuk melakukan time travel. Prediksi cepat John tentang Amerika bahwa, mulai tahun 2004 USA akan mulai terjadi perang saudara. Di mana antara tahun 2004 sampai 2008 terjadi demonstrasi dan pergolakan di dalam USA. Tahun 2008 sampai 2015 puncak dari perang saudara itu. Mungkin yang dimaksud adalah perseteruan antar ras di sana. Karena emang sering terjadi. Yang meleset ada juga, yaitu Perang Dunia III akan dimulai tahun 2015. Dia menyatakan Rusia akan menyerang Amerika dengan nuklir di tahun 2015. Otomatis perang saudara di Amerika berhenti dan mereka bersatu melawan Rusia. Dan nantinya Amerika hanya akan terbentuk menjadi 5 negara bagian dengan presiden setiap negara bagian masing-masing, dengan ibu kota berpindah ke Nebraska. Menurut dia, kota-kota besar di Amerika akan hancur, begitupun di Eropa, Cina dan Timur Tengah. Sedangkan negara-negara yang tidak terlibat Perang Dunia Ketiga adalah Amerika Selatan dan Australia. Perang ini akan menghilangkan 3 miliar populasi dunia. Mungkin perang itu tidak terjadi, karena perang fisik sudah bukan zamannya. Banyak negosiasi dan kepentingan yang membuat itu hampir mustahil. Namun kondisi saat ini kita benar sedang perang dagang antara Amerika vs China yang memang sudah dimulai sejak 2015. Dan saat ini ada COVID-19 yang mungkin adalah biological war. Dan tidak menutup kemungkinan military war bisa terjadi. Bisa jadi hanya tertunda dimensi sekarang dengan dimensi John. Yang jelas menurut teori John Titor, masa depan kita belum tentu sama dengan masa depan John. Berikutnya ada penyakit sapi gila yang akan mewabah dan makin parah di tahun 2036, karena penyakit ini dapat berdiam dalam tubuh manusia selama 30 tahun lebih dan mulai beraksi saat kita menjelang tua. Apakah itu COVID-19? Yang jelas, penyakit AIDS belum ada obatnya. Penyakit kanker sudah bisa diatasi dengan menggunakan virus melawan kanker itu sendiri, yang mana teori kanker ini sudah terbukti di zaman kita. Makanan dan air bersih sangat sukar didapatkan akibat radiasi. Di tahun 2036, setiap orang akan sangat berhati-hati dengan makanan dan minuman yang akan dikonsumsinya. John menyatakan dia sangat ketakutan di tahun 2000, di mana melihat orang DPT memesan makanan sesuka hatinya seperti di fast food tanpa mengecek kesehatan makanan tersebut. Di masa depan, kehidupan bertani akan kembali, religi akan menjadi sangat kuat, banyak orang yang menyesalkan Perang Dunia III hanya karena permainan politik. John pernah menyatakan di New York, akan ada gedung pencakar langit yang akan hilang dalam waktu dekat. Dan ini terbukti dengan peristiwa 11 September di mana gedung WTC ditabrak oleh pesawat. Dan tidak ditemukannya senjata pemusnah massal di Timur Tengah tetap membuat politik Amerika untuk berperang. Perkembangan IT akan sangat berkembang. Dia menyatakan bahwa bakal banyak orang akan membuat video mereka sendiri dan diupload ke internet, dan terbukti dengan adanya YouTube muncul di tahun 2005. Lalu sistem internet nanti akan independen dengan hanya menggunakan alat kecil dengan tenaga matahari dapat memancarkan signal sejauh 60 mil yang saat ini dikenal dengan nama WiMAX. Di tahun 2036 energi hidrogen dan energi panas matahari berperan sangat penting dan lebih efisien. Anda sekarang sudah melewati bencana yang menakutkan, coba Anda ingat kembali apa yang ditakuti tahun-tahun 1999. Menurut Milis di forum yang dimaksud adalah bencana Y2K. Atau YR2 kilo adalah ketika terjadi kesalahan perhitungan tanggal pada sistem komputer. Dan itu sempat menggegerkan dunia. Mereka menyatakan bahwa John telah kembali ke tahun 1975 untuk memberitahu para ilmuwan tentang bencana Y2K. Menurut John, kehidupan sosial masyarakat sekarang adalah sangat parah. Karena kita semua sangat malas, egois, individualis, acuh untuk bersosialisasi seperti domba, dan banyak orang yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tak berguna. Cobalah untuk bangun dan melihat keadaan di sekeliling kita, kondisi alam makin rusak, bumi ini lagi sekarat. Di tahun 2036 tidak ada organisasi kesehatan yang akan melindungimu, jadi jika Anda sakit parah, siap-siap gali lubang kubur sendiri. Kalau sekarang di USA maupun Indonesia ada jaminan kesehatan. Temperatur dan suhu di dunia akan menjadi lebih dingin. Dan ini juga lagi-lagi terbukti. Dan terbukti lagi, kata John, saya tahu tentang prediksi bangsa Maya tentang tahun 2012, yang memang sesuatu hal yang unik akan terjadi, kira-kira seperti cerita tentang Laut Merah dan Ok Mesir. Tapi itu tidak membuat dunia ini kiamat. Yahoo and Microsoft tidak ada lagi di 2036.
Kita nantikan saja, karena Yahoo memang sudah mulai menghilang dan langkah Microsoft dengan vaksin COVID bisa jadi adalah blunder. Mars dan UFO. Sampai tahun 2036 kita masih tidak menemukan apa-apa di Mars, begitupun tentang UFO masih menjadi misteri. Walaupun para ilmuwan di tahun 2036 pernah menyatakan bahwa UFO atau alien juga adalah time traveler dari masa depan, dan alien adalah bangsa manusia yang telah berevolusi akibat perubahan alam yang mungkin adalah radiasi atau perang. Mereka para alien memiliki struktur tubuh dan organ-organ internal yang sama dengan manusia. John Titor Last Post tanggal 21 Maret tahun 2001 mengatakan selamat tinggal, dan dia kembali ke tahun 2036. John Titor pernah meminta ayahnya untuk merekam proses time machine saat dia pakai untuk kembali ke tahun 2036, dan diupload ke internet melalui pengacara keluarganya Larry Harber. Tapi entah kenapa rekaman video itu tidak jadi diupload, ada yang bilang rekaman itu telah diambil oleh pihak intelijen Amerika. Saat John kembali ke 2036, tak lama keluarga Titor pindah ke Nebraska, seminggu sesudahnya terjadi badai topan ganas melanda Florida dan menghancurkan tempat tinggal Titor di Florida. Mungkin itu tujuan Titor menyambangi keluarganya. Saat ini keluarga Titor dirahasiakan keberadaannya, dan bagi publik yang ingin melakukan kontak dengan keluarganya dapat melalui pengacaranya Larry Harber. Beberapa hal disarankan John kepada kita. Pertama, jangan makan atau menggunakan produk dari binatang yang diberi makan atau makan bangkai sesamanya. Kedua, jangan cium atau berhubungan intim dengan orang yang Anda tidak kenal. Ketiga, belajarlah dasar sanitasi dan penjernihan air. Keempat, biasakanlah menggunakan senjata api, belajar menembak dan membersihkan senjata api. Kelima, selalu sediakan kotak P3K dan belajarlah untuk menggunakannya. Keenam, carilah 5 kawan yang Anda percaya dalam radius 100 mil dan selalu berkontak. Ketujuh, ambillah salinan undang-undang US dan bacalah. Kedelapan, kurangin makan. Kesembilan, carilah sepeda dan 2 set ban cadangan, bersepedalah 10 mil tiap minggu. Terakhir, pikirkanlah apa yang mesti kamu bawa jika kamu harus meninggalkan rumah dalam waktu 10 menit dan tak akan pernah kembali lagi.